Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma bihi asbahna wa bihi amsayna wa bihi nahya wa bihi namut wa ilayka nusyur. Asbahna ala bid'al Islam wa kalimat ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Salawatullahi wassalamu ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa tadiman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita awali terlebih dahulu dengan tilawah. Kita sampai kepada ayat yang keberapa sekarang? Surah An-Nisa, masih surah An-Nisa ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم خسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يخمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Aku berlindung diri pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu
terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu atau menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnahnya atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawarkan dan membunuh mereka. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada pertanyaan tentang puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Puasa hari Asyura tanggal 10 itu pahalanya itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian tentang puasa yang Tasu'a yang tanggal 9-nya, Rasulullah dalam sebuah hadis katakan an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, wa amara bisiyamihi, kemudian beliau memerintahkan berpuasa. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'zimul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau nanti tahun depan
kami akan puasa hari yang ke-9. Qala falam ya'til amul muqbil, kemudian tidak datang hari tahun depan, hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu meninggal. Jadi belum sempat beliau berpuasa. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Wa fi lafzin, dan riwayat yang lain dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in bakaitu ila qabil la asuman natasi. Sungguh kalau aku nanti masih hidup tahun depan, aku akan puasa hari yang ke-9, yakni ma'a yaumi Asyura, yaitu tanggal 9 Muharram. Rawahu Ahmad wa Muslim. Yang disebutkan wa qad dzakara ulama anna siyami Asyura ala salasati maratib. Jadi para ulama menyebutkan bahwa puasa Muharram itu ada 3 maratib, 3 keadaan. Yang pertama adalah al-martabah al-ula, shaumu salasata ayyam, at-tasi' wal 'ashir wal hadi asyar. Yang pertama adalah puasa 9, 10 dan 11. Yang kedua adalah al-ashir wal hadi asyar, puasa tanggal 10 dan 11. Puasa yang ke-9 dan ke-10, yang mutasi' wal ashir, 9 dan 10. Kemudian yang ketiga adalah al-martabah tsalitsa, shaumul ashir wahdahu, puasa tanggal 10 saja. Ini puasa tanggal 10 saja. Dan ini merupakan sebuah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa bolehnya seorang puasa pada tanggal 9 dan 10. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Bermakmum dengan imam yang membaca suratnya banyak yang salah. Ketika diingatkan, ia membantah. Apakah kita tetap bermakmum pada imam tersebut atau kita sholat sendiri di rumah, atau kita sholat di masjid lain yang sholatnya cepat? Bagaimana kalau kita tetap bermakmum padanya, apakah sah sholat kita? Kalau yang keliru adalah Fatihahnya, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau surah yang keliru, maka tetap sah sholatnya. Oleh karena itulah, ketika memilih imam, pilihlah imam yang betul-betul memiliki bacaan yang bagus, yang hafalannya banyak, dan mengerti tentang tata cara sholat. Tidak hanya sekedar bacaannya bagus, tapi haruslah mengerti tentang tata cara sholat. Kalau salah ditegur, gimana seharusnya dia bersikap. Jadi tidak boleh seseorang kalau tidak ada uzur sama sekali untuk sholat sendiri. Jadi dalam hal ini Anda bisa mensyuruhkan, memusyawarahkan bagaimana tentang imam yang keliru, sering keliru bacaannya misalnya. Maka nanti akan mengeluarkan keputusan bahwa entah imamnya diganti atau imamnya disuruh membaca surah yang pendek-pendek saja, tidak usah yang panjang-panjang. Apa bedanya antara sufi dengan tasawuf? Apa bedanya sufi dengan tasawuf? Tasawuf ini adalah yang menyangkut masalah-masalah akhlak. Menyangkut masalah-masalah akhlak. Kalau dibaca bukunya Buya Hamka, ada tasawuf modern yang maksudnya di situ adalah bagaimana memperbaiki akhlak, bagaimana mentazkiyah, bagaimana zuhud terhadap dunia ini. Jadi zuhud terhadap dunia ini yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi dunia sebagai sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau sufi ini berasal dari kata-kata, banyak kata ya dari sufi ini. Ada yang dari kata-kata sofa itu artinya bersih. Ada juga yang maknanya dari suf menggunakan kain wol. Nah, sufi ini adalah yang lebih tepat untuk
mendefinisikan, yaitu mereka-mereka yang dulu yang menjauhkan dirinya dari dunia, kemudian mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari wol yang kusut-kusut. Jadi mereka tidak mau menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Jadi sehingga mereka hidupnya adalah lontang-lantung. Jadi tidak terlalu peduli terhadap terhadap kehidupan, terhadap dirinya. Jadi mereka-mereka itu juga mencari amalan-amalan yang mereka menganggap bahwa itu adalah akan meningkatkan derajatnya, derajat kepada derajat ma'rifat, derajat kepada derajat hakikatnya. Itulah para sufi-sufi. Sejauh mana ulama boleh diikuti? Sebab ada ustaz bilang kalau Rasul tidak pernah melakukan, dan ada yang umat menjalankannya termasuk kita. Yang kita ikuti kan Rasulullah. Kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada misalnya orang yang salah, ya jangan diikuti, sekalipun dia adalah seorang tokoh misalnya. Ada ustaz bilang kalau kita selawat untuk Nabi, yang jawab ya Allah, bukan Nabi, karena Nabi sudah meninggal. Bagaimana bisa menjawab jazakumullah? Ini sudah sering kita sampaikan. Jadi pendengar ini juga sering bertanya. Rasulullah pernah ditanya, bagaimana engkau akan menjawab salam-salam kami ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah itu mengharamkan pada bumi ini untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Fa inna man shalla alayya fa salatu ma'rudatun alayya faraddallahu ruhi farudda salamahu. Hadisnya sahih. Ketika ada umat-umatku mengucapkan salam kepadaku, salam itu sampai kepadaku dan Allah mengembalikan ruhku dan aku menjawab salam-salam umatku. Jelas hadisnya. Ada yang bertanya di dalam surah An-Nisa ayat 89. Yang tafsirannya di sini adalah tamannal munafiqun lakum mayyal mu'minun. Jadi orang-orang munafik itu selalu berharap-harap kepada kalian agar kalian ingkar, agar kalian keluar dari Islam. Lau tunkiruna haqiqata ma amanta bi qulubukum misla ma ankaru bi qulubihim fatakunu ma'hum fil inkari sawa. Jadi mereka selalu mengharapkan supaya orang-orang beriman itu bisa murtad ya. Fala tattakhidu minhum adhiyafa asfiya'a lakum. Janganlah kalian mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka yang mengajak orang Islam ini untuk berbuat maksiat, untuk keluar dari Islam. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka kembali kepada Islam, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Burhanan ala sirki imanihim, untuk membuktikan tentang keimanan mereka. Fa in aradu amma da'u ilaihi, kalau mereka tidak mau menerima dakwah kalian, faqudhum aina ma kanu waqtuluhum, maka bunuhlah mereka di mana mereka berada. Wala tattakhidu minhum waliyyan min dunillahi wala nasiran tanasirunahu bihi. Ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam sudah kuat. Jadi kuat betul. Kemudian ada di antara mereka yang selalu merongrong kewibawaan Islam, kemudian mereka diajak kembali untuk bertobat, kemudian tidak mau. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini tidak ada tanda diperangi. Tapi siapa yang memerangi? Tidak sembarangan kita memerangi seseorang. Yang memerangi adalah pemimpin. Para pemimpin ini betul-betul sudah melihat permasalahannya sudah sedemikian rupa dan sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Bahkan mereka senantiasa mengajak kaum muslimin yang lain untuk murtad. Maka disinilah mereka diperangi, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada saat itu, dan demikian juga orang-orang yang murtad. Bahkan mereka mengajak orang-orang Islam untuk murtad, sebagaimana terjadi nabi-nabi palsu yang muncul pada saat itu diperangi semua oleh Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu anhu wa ardhahu. Silakan jamaah yang ada di masjid barangkali yang bertanya. Ketika berdoa di depan makam orang tua, bolehkah mengangkat kedua tangan? Doa apa maksudnya? Kita disuruh ketika berziarah adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin wa inna insyaallah bikum laikun. Nasallallahu lakum afiyah. Secara umum bahwa hadis-hadis tentang mengangkat tangan hadisnya mutawatir. Hadis tentang berdoa mengangkat tangan hadisnya mutawatir. Rasulullah SAW di banyak keadaan beliau ketika berdoa mengangkat tangannya. Jadi entah di mana saja kalau berdoa mau mengangkat tangan ataupun tidak, itu juga la ba'sa bi. Adapun yang mengangkat tangan kalau ketika berdoa ini hadisnya mutawatir. Baik. Silakan yang di masjid kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita masuk misalnya salat maghrib Ustaz, kemudian ketinggalan 1 rakaat, kemudian imam tahiyat akhir atau duduknya tawadhu, terus kita apa ikhtiras apa mengikuti imam? Terima kasih. Tentang duduk tahiyat kita berbeda dengan imam pun gak jadi masalah. Di Masjid Nabawi tidak ada yang tawaruk imamnya. Apakah kita harus mengikuti? Tidak. Jadi ada imam yang tawaruk, ada imam yang iftiros. Jadi mau diikuti iftiros tabadul, mau di tawaruk tabadul juga. Jadi tidak ada ketentuannya. Ustaz, saya membaca di Bukhari bahwa seorang yang suami istri berhubungan kalau sampai tidak mengeluarkan sperma katakan tidak perlu katakan mandi junub. Ini di Bukhari ada dua hadis. Kemudian di Muslim harus mandi junub. Kira-kira gimana pendapat sama sahihnya kebetulan ini? Iya. Hadis yang tegas mengatakan bahwa idzal taqal hitani jika bertemunya dua kelamin anzala wa lam yanzil wa yajibu alaihi al-ghusl. Hadisnya sahih. Apabila bertemunya dua alat kelamin entah dia keluar mani atau tidak maka wajib mandi. Jadi kalau yang itu yang tidak wajib mandi itu adalah hadisnya mansukh. Iya, hadisnya mansukh. Sekali menduhur itu di Quran juga ada yang di Quran ada dimansuh gitu. Hukumnya sudah dimansuh. Jadi sekalipun itu dari Bukhari ada hadis yang dimansuh. Sama dengan Al-Quran di Quran. Kalau mansuh gimana? Dirasa oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Karena ada hadis setelah itu yang menjelaskan bahwa anzala ulam yanzil, keluar ataupun tidak keluar mani sama mandi. Itulah hadis yang memansuh, menasahnya itu. Bukan lebih dahulu yang muslim. Bukan, kita melihat kapan Rasulullah itu bersabda. Itu kan sebabul wurud. Karena harus mengetahui, karena itu penting sekali kita memahami sejarah. Kapan Rasulullah bersabda seperti itu? Kapan Rasulullah SAW misalnya sholat, ketika dia sholat, kapan dia mendahulukan tangannya, kapan dia mendahulukan kakinya. Jadi kan semuanya ada sebabul wurudnya. Jadi contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat. Nah setelah Rasulullah bersabda seperti itu ada ayat yang turun, la ikraha fiddin. Jadi hadis ini mansuh hukumnya dia. Ini nasah dan mansuh itu berlaku juga pada hadis Rasulullah SAW. Ada yang dirasa hukumnya, ada yang dirasa bacaannya. Jadi yang tadi itu adalah mansuh, kemudian dirasa dengan hadis idzal taqal hitani anzala wa lam yanzil fa alaihi al-ghusl. Dirasa oleh hadis itu. Apakah artinya Sayyidina Muhammad dengan Nabiina Muhammad? Pada ayat akhir
Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, laqad arafna kaifa nusallimu alaik. Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Kaifa nusalli alaik, bagaimana kita ucapkan selawat? Ya Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kedua redaksi yang ini Nabi dan Sayyidina enggak disebutkan di pada selawat yang diajarkan pada tahiyat. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dulu rumah sebelah saya jalan tembusan. Lama-lama jalan utama sudah baik, lalu jalan tembusan tersebut akhirnya dibuat melebarkan rumah tetangga kita. Ya kalau itu memang tanahnya ya, betul. Ya ditanyakan, Pak, kenapa di rumah Pak, rumahnya diperluas atau di tanya. Kalau dia mengatakan ini tanah saya, kita tidak berhak untuk menghalanginya. Tapi itu kalau itu bukan tanahnya dia, ini adalah tanah milik misalnya umum, maka nggak boleh. Jangankan melebarkan 1 meter 1 jengkal aja nggak boleh dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man akhadha shibran min al-ardi tuwika lahu fi sab'i aradina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil 1 sibir 1 langkah jengkal gini aja, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya 7 lapis langit ini, 7 lapis bumi ini pada hari kiamat. Dan orang-orang yang suka mengambil tanah orang sebagaimana yang diceritakan oleh pendengar kita, matinya sengsara. Kehidupannya pun akan sengsara di dunia ini. Oleh karena itulah kalau kita punya tanah sekian ya sudah. Jangan sampai kita coba-coba mengambil tanahnya orang lain. Oh ini kan milik umum, jangan. Tanah kita 9 meter ya 9 meter. Bagaimanapun keadaannya itulah milik kita gitu ya. Tapi kalau kita berani mengambil, akan terjadi sesuatu nanti pada saat dia meninggal, sebagaimana pendengar kita pernah menceritakan kuburannya sudah digali, ternyata mayatnya nggak cukup. Bahkan ada yang dihimpit, begitu dikuburkan mayatnya langsung dihimpit oleh bumi. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam bermuamalah, jangan sampai karena wah ini kan nggak ada yang punya nih. Tapi ke tanah kita kan cuma 9 meter, maka 9 meter itulah yang dibangun. Jadi Bapak bisa bertanya, atau pendengar ini bisa bertanya, kenapa Anda membangun? Oh ini tanah saya kok. Ya sudah, kalau dia mengatakan ini tanah saya sudah. Gak usah ditanya lagi. Itu surat apa? Kisahnya di mana? Nah, baca kisahnya di mana? Mendapatkan kisah itu di mana? Di mana di Al-Quran? Surah apa? Bisa Nabi Ayub itu dapat dalam surah Sod. Bacanya di sini. Bukan. Coba dibuka, siapa yang bawa ini? Halaman 455. Silakan dibaca coba. Ayat keterangannya di bawah. Ayat halaman 455. Tidak, keterangannya paling bawah sekali. 753 ya. Ada 753 itu. Di bawah sekali. Bukan terjemahannya. Bukan terjemahan keterangannya. Yang sebelah situ Pak, sebelah nah itu. Nah itu silakan. 753 ya, coba dibaca. Sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud dengan ujian bukan, di bawahnya lagi 754 di bawahnya. 754. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian
memperkenankan doanya dan memerintahkan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayub alaihissalam mentaati perintah itu, maka keluarlah air dan bekas kakinya atas petunjuk Allah. Ayub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia dan penyakitnya, dan dia mendapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak sampai jumlah mereka 2 kali lipat dan jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam teringat akan sumpahnya bahwa dia akan memukul istrinya. Dengan kocar kacirnya bala tentara mereka. Ya. Sebagaimana mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ialah bukan ke situ, perang Badar. Bukan ke situ larinya, ke sini. Antum Bayu yang baca. Ke sini dia, ke sini, Pak. Iya. Apabila sakitnya sembuh, sebelah sini, Pak. Bukan. Nah, itu. Iya. Apabila sakitnya sembuh, bahwa dia akan memukul istrinya apabila apabila sakitnya sembuh, disebabkan istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih sakit, tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Maka turunlah petunjuk Allah seperti tercantum dalam ayat 44 surat ini, agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu memukulinya dengan seikat rumput. Iya. Yang ditanyakan apa, Pak? Yang sumpah itu bisa diganti gitu ya. Ini diganti dengan apa? Dia tetap berusaha untuk puasa, tapi kalau dia tidak mampu, maka dia puasa berapa hari? 3 hari. Ya. Kalau dia tidak mampu, maka dia misalnya nggak mampu puasa 3 hari, maka dia ini yang kedua itu sedekah, memberi makan 10 orang miskin. Baik. Ini ada pertanyaan. Makna zarrah. Zarrah di sini ditafsirkan oleh para ulama kita an-namla as-saghirah. Semut kecil. Jadi amalan yang kecil. Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu siapa yang beramal sekalipun itu kecil, seperti semut yang kecil, tetap dia akan dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kias dari sebuah amalan yang sepertinya tidak bermanfaat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar dia. Apa bedanya qada dengan qadar? Ada orang yang menyebut qada, ada yang menyebut dengan qadar, ada yang mengatakan qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak berubah. Kalau qadar, ketentuan Allah yang bisa berubah dia. Qada jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Kalau qadar, ada yang mengatakan bahwa yang bisa berubah sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ada juga yang mengatakan al-qada wal qadar sama saja dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yarudul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada takdir itu kecuali doa.
orang yang tobat karena dulunya pernah berbuat kesalahan dan kesalahan perbuatan tersebut ditiru oleh seseorang, apakah tobat tersebut bisa diampuni dosanya? Dan dulu yang pernah diperbuat ya dicontoh orang. Ya. Jadi kalau orang yang sudah tobat ya kemudian amalannya masih diamalkan ya jadi dia harus menjelaskan. Misalnya dia dulu pernah memberikan contoh yang jelek kepada masyarakat. Pada saat itu dia menjelaskan bahwa mohon maaf dulu saya pernah melakukan begini-begini, itu ternyata ada sebuah kekeliruan. Oleh karena itulah kalian harus meninggalkannya semua. Jadi ada omongan yang dilakukan atau pembicaraan yang diungkapkan kepada sesuatu yang pernah dilakukan, padahal itulah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mohon maaf kepada siapa? Kepada pendengarnya atau kepada masyarakatnya. Dia katakan bahwa dulu yang saya lakukan adalah keliru, sekarang saya sudah berlepas diri dan sudah tobat. Sebagaimana pernah diumumkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ya, dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Usul Diyanah pada saat itu, ini sebagai tanda pertobatan beliau, dan beliau mengatakan kembali bahwa menarik semua perkataan yang pernah diungkapkan dulu sebelum dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya berikan pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.